Kalau seandainya tidak ada ulama, tasawwurun nasu mislul bahari, pastilah manusia itu tidak berbeda dengan hewan ternak, kebo sapi. Coba bayangkan, seandainya tidak ada para ulama, manusia itu tidak berbeda dengan hewan ternak. Innahum bita'lim yakhrujuna min haddil bahimati ila haddil insaniyah. Melalui pengajaran dari para ulama itu sehingga manusia itu keluar dari sifat-sifat hewan menuju sifat-sifat kemanusiaan. Nah, ini yang menjadikan kita harus menghormati para ulama. Seandainya kita itu tidak mengerti ilmu, tidak mengerti agama, kita nggak akan tahu batas. Wis ora beda kaya kebo sapi. Karena nggak ngerti ilmu. Yang mengerti siapa? Yang hanya mereka para ulama, pewaris para mengerti secara benar. Dan mereka inilah penjaga risalah, penjaga ajaran supaya tidak melenceng, supaya tidak keluar dari ajaran yang sebenar. Mereka ini yang disebut penjaga ajaran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling dimuliakan Allah itu adalah yang paling takwa. Arti paling mudah, arti takwa paling sederhana itu melakukan perintah, meninggalkan larangan. Berarti untuk bisa takwa harus tahu mana yang menjadi perintah, mana yang menjadi larangan. Kalau nggak tahu kan akhirnya melanggar terus, tiba-tiba larangan kan gitu. Lah perintah itu ada dua, ada yang berhukum wajib, ada yang berhukum ada al-amru lil wujub, ada al-amru lil mandub. Perintah yang menunjukkan wajib dan ada perintah yang menunjukkan sunnah. Ini harus tahu, harus untuk mencapai takwa itu butuh ilmu. Siapa yang ngerti ilmu kembalilah kepada dan seterusnya dan lain sebagainya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang-orang yang bisa khosyah, takut kepada Allah itu hanya para ulama, orang yang begitu paham dengan agama. Selain itu nggak akan bisa khosyah. Berarti kalau jalan ini saja belum bisa khosyah, belum bisa takut kepada, karena ilmunya masih pas-pasan. Dan nanti ketika kita sudah betul-betul memahami agama secara komprehensif, barulah akan muncul sifat khosyah. Betul-betul khosyah. Khosyah itu beda dengan khauf. Khauf itu keadaan hati yang takut. Kalau khosyah itu artinya al-khauf ma'al amal, takut yang disertai dengan perbuatan. Quran ini semuanya orang yang bisa khosyah itu hanya orang-orang yang berilmu agama saja. Mafhum mukhalafahnya orang yang tidak paham atau pahamnya setengah-setengah tidak akan pernah khosyah. Tidak akan pernah. Masih sembahyangnya betul-betul wong, tapi saja dapat apa dia harus. Masih diberi dari kalau akeh-akeh orang, tapi sebenarnya tidak terlalu takut dia kepada. Nah ini karena apa? Karena kekurangan ilmu. Maka kita ini sebagai umat Islam diperintahkan untuk terus mengupgrade keilmuan, meningkatkan kualitas keilmuan kita kepada para jamaah. Ulama ditinjau dari fungsinya, ditinjau dari apa itu ulama. Definisi ulama. Ulama itu terdiri dari 3 komponen. 1, alim, memahami dengan benar tentang agama. Yang kedua, abid, ahli ibadah. Yang ketiga, arif. Arif itu kalau terjemah paling sederhana bijaksana, menyikapi. Sebenarnya tidak begitu sebenarnya. Arif itu
ma'rifah.